Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mustafa. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini, malam ke-27, saya ingin mengajak kembali untuk membaca surah Al-Qadar. Sudah hafal insyaallah ya. Kenapa ingin membaca kembali surat ini? Daripada nyari-nyari Lailatul Qadar, Pak. Akan ketemu. Lihat matahari, lihat bulan, lihat langit. Sibuk-sibuk mencari suasana, mencari langit, bagaimana cerah atau tidaknya, suasananya panas atau tidaknya, belum pasti. Tapi saya mengajak membaca ini adalah untuk meyakinkan. Sebagaimana dalam hadis qudsi Allah berfirman, innadh-dhonni abdi bi. Sesungguhnya prasangkaku sama dengan prasangka hambaku. Jadi malam ini saya ingin mengajak, ayo prasangka kita yakini bahwa inilah Lailatul Qadar. Yakini. Kalau yakin, pastikan malam ini jangan tidur. Pastikan malam ini jangan tidur. Hidupkan malam-malam di malam seperti ini untuk banyak beribadah. Bangunkan orang-orang yang di rumah agar sama-sama untuk menikmati Lailatul Qadar. Kencangkan ikat sarungnya, kalau bahasa Rasul sarungnya dikencangkan, karena dulu saya pernah nanya, ngobrol dengan sahabat mahasiswa dari Madinah, ketika dia masuk kampus pakai sarung, Pak. Ditegur sama dosennya, kamu udah menikah? Belum, Pak dosen. Kenapa pakai sarung? Emang apa hubungannya? Di Indonesia kan pakai sarung seperti ini, Pak, mau sholat, Pak. Ternyata di sana pakai sarung itu kalau mau berhubungan sama istri. Ya ditegur oleh dosennya, ke kampus pakai sarung, orang mahasiswa Indonesia kan begitu ya. Kenapa diistilahkan 10 hari terakhir Rasulullah mengencangkan ikat sarungnya? Karena sebelum 10 hari terakhir masih boleh tuh malam itu fal'ana bashiruhunna, berhubunganlah, bahkan diperintah Allah, berhubunganlah suami istri di malam Ramadan itu. Baru wakulu wasrobu, kan begitu, baru makan dan minum sampai terbit fajar. Tapi pas masuk 10 hari terakhir, wala tasrobu, ya, dan janganlah berhubungan lagi. Wa antum akifuna fil masajid, karena beritikaf di masjid. Idealnya memang beritikaf di masjid. Wabil khusus, kenapa beritikaf di masjid? Ya, karena yang paling kuat Lailatul Qadar adalah di malam 10 terakhir. Walaupun nggak ada yang tegas, karena Abu Dzar ketika menginformasikan, menceritakan tentang Lailatul Qadar, beliau mengatakan bahwa saya ini paling cerewet ketika tentang Lailatul Qadar, nanya terus kepada Rasulullah. Tapi saat nanya tentang tanggal berapa, Rasulullah nggak pernah jawab, sampai 3 kali diulang-ulang pertanyaan, bahkan Rasulullah marah. Artinya dibiarkan orang itu punya persepsi sendiri tanggal berapanya. Tapi sudah pasti adalah di malam 10 hari terakhir Ramadan. Yang sesungguhnya bahwa harusnya tiap malam di 10 hari terakhir itulah kita tidak tidur. Ya, agar saat Lailatul Qadar itu terjadi, kita sedang beribadah. Ya, bukan sedang tidur, bukan sedang gosip dan lain sebagainya. Kali kita akan bacakan kembali ya ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami telah menurunkannya di malam Lailatul atau di Lailatul Qadar. Apa yang diturunkan? Siapa yang menurunkan? Allah yang menurunkannya. Apa yang diturunkannya? Al-Quran. Banyak orang Lailatul Qadar itu prosesnya diturunkan. Malam kan nggak pernah turun. Tiap hari malam itu ada. Nggak pernah turun malam itu. Tapi malam itu ada yang qadar, ada yang tidak gitu. Ada yang syar gitu kan. Ada yang mulia, ada yang tidak mulia. Bahwa yang diturunkan oleh Allah adalah bukan Lailatul Qadar. Tapi Al-Quran diturunkannya di Lailatul Qadar. Yang memaknai bahwa malam itu disebut malam kemuliaan dikarenakan turunnya Al-Quran.
Dan turun Al-Quran ini adalah 30 juz, 114 surat. Kalau waktu SD disebutkannya 6.666 ayat. Nah, dicokin gurunya begitu dulu lah SD. Ditanya kenapa hitungannya begitu? Ame genep hitungnya gampang cina gitu, Pak. Tapi sekarang dengan TWXL-nya kan gampang kan dihitung ayat, tinggal Al-Fatihah 7 ayat dan seterusnya. Dan ketemulah konon, saya belum pernah hitung juga, ada 6.236 ayat. Turun sekaligus. Sehingga Baitul Izzah, langit ini penuh dengan Al-Quran. Karena turunnya dari Lauhul Mahfud, dari Al-Arash ke Baitul Izzah, langit bumi ini, semua Al-Quran turun. Oleh karena diperkuat bahwa sejak Ramadan pertama kali, itu tahun kedua Hijriah, Rasulullah di malam-malam Ramadan, setiap malamnya, mencatat, setiap malamnya pasti mengkhatamkan Al-Quran. Padahal yang kita pahami dengan berangsur-angsurnya turun ke Rasulullah ini, itu baru tahun kedua. Tapi Rasulullah mengkhatamkan tiap malam, artinya Rasulullah tahu Quran itu semuanya sudah turun. Dan membacanya bukan membaca sendirian, tapi talaki dengan Jibril, saling belajar. Khotam tiap malam. Yang sesungguhnya dengan mengkhotamkan tiap malam Rasulullah, memaknai tiap malamnya itu Lailatul Qadar. Karena kemuliaan itu bukan malamnya, cerah langitnya, suasananya teduh, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, bukan itu. Tapi karena turunnya Al-Quran. Karena Al-Quran itu berkah luar biasa bagi manusia. Yang disebutnya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan itu turunnya Al-Quran, itu petunjuk untuk manusia. Yang mana sebelum Al-Quran turun, manusia itu buta, gelap, tidak punya petunjuk. Ilmu banyak, tapi tidak membuat dia berada di jalan yang lurus, tersesat kehidupannya. Ibarat kita di hutan yang luar biasa, tersesat, datang petunjuk, gembiranya luar biasa. Begitulah dunia waktu itu, datang Al-Quran, petunjuk luar biasa datang. Seluruh isi kehidupannya ada di Al-Quran. Nah, yang keumuman dipahami oleh kita disebut nuzul Quran, turunnya Al-Quran tanggal 17 Ramadan, adalah itu setelah berangsur-angsur ke Rasulullah SAW, karena Rasulullah tahu semua isi Quran sudah ada, tapi belum tahu bagaimana menggunakan petunjuk itu. Ini perlu catat juga bahwa Rasulullah pun yang menerima wahyu dari Allah, menerima Al-Quran ini, kalau nggak diberi Allah petunjuknya, nggak bisa menggunakan. Apalagi kita. Makanya biasanya dalam belajar Al-Quran dari 0 sampai ke hafidh Quran pun tetap talaki dengan gurunya. Karena gurunya itulah yang turun-temurun dari Rasulullah SAW ke salafus soleh. Salafus soleh ada 3 generasi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mengajarkan Quran terus. Sampai hari ini dan bahkan sampai kiamat nanti. Quran diturunkan sekali lagi di malam Lailatul Qadar. Kemudian untuk menguatkan tentang pentingnya agar kita mau menggapainya, sekali lagi bukan mencarinya, karena Lailatul Qadar itu rizki, bagian dari rizki yang nggak perlu dicari, datang dengan sendirinya. Allah datangkan, tiap tahun Allah datangkan tuh Lailatul Qadar itu. Tapi yang penting adalah bagaimana kita menggapainya itu. Kebahagiaan nggak kebahagiaannya bukan karena masalahnya Lailatul Qadar datang tidaknya, tapi kita hanya memaknai tidak nggak dalam kehidupannya, atau paling tidak di malam itu. Sehingga Allah menguatkan kembali agar kita mau sadar dan mau menggapainya dengan sebuah pertanyaan. Dan pertanyaan ini pun nggak perlu dijawab, karena yang ditanya pun tidak punya jawaban. Itu Rasulullah SAW waktu itu. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Pertanyaan ini bukan ingin dapat jawaban Allah, karena Allah tidak butuh jawaban dari manusia. Tetapi adalah menguatkan bahwa betapa pentingnya tentang Lailatul Qadar ini. Yang ayat berikutnya Allah sendiri yang menjawabnya. Lailatul Qadri khairum min
fi syahr. Kalimat ini bukan dari Rasulullah tapi dari Allah yang nanti diulang oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya banyak begitu kira-kira yang sama. Bahwa Lailatul Qadar itu adalah khairum min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Salah satu peristiwanya atau salah satu ya asbabul wurudnya tentang ayat ini bahwa dulu sahabat ya, banyak yang mengeluh atau banyak yang dia bisa menandingi orang-orang dahulu dalam beribadah. Nah, digambarkan bahwa ada seorang Bani Israel selama 83 tahun itu memegang pedangnya untuk berjihad. Siang malam 83 tahun berjihad. Sedangkan mereka semua para sahabat tahu bahwa umur mereka rata-rata ya sebagaimana kata Rasulullah sitin wa sab'in, antara 60 sampai 70 bagaimana nabinya nanti. Bahwa mereka tidak akan bisa mengungkuli kehebatan orang-orang dahulu. Dihiburlah oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibrilnya tenang. Umatmu tidak seperti itu. Bisa dibayangkan 83 tahun pegang pedang melulu kan gak mungkin juga kita kan. Lailatul Qadar lah Allah datangkan bahwa ketika saat itu tiba kita sedang sibuk beribadah nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Yang tadi 83 tahun megang-megang pedang berjihad itu nggak ada apa-apanya. Karena ini lebih baik dari 83 tahun. Apakah bentuk ibadahnya? Tentunya yang paling utama adalah berinteraksi dengan Quran. Karena berbahagialah orang yang sering berinteraksi dengan Quran. Ya, kita lihat Rasulullah tiap malam mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Idealnya kita pun demikian. Cuman jangan sampai karena kalau khatam Quran tiap malam mana mungkin dah gitu kan. Ya nggak usah sibuk dengan mengkhatamkannya. Tapi berusaha maksimum agar waktu-waktu malam Lailatul Qadar ini kita sibukkan berinteraksi dengan Quran. Membaca Quran adalah bagian yang paling rendah daripada berinteraksi dengan Quran. Sebelum petunjuk dapat itu dibaca dulu. Diulang-ulang, hafal, ditadaburi, puncaknya berinteraksi dengan Quran adalah praktekan. Oleh karena itu kita sering mendengar dan begitu juga dari Rasulullah bahwa manfaatkan malam-malam ini beribadah. Dan hanya cuma satu kunci saja berinteraksi dengan Quran dalam prakteknya adalah sedekah. Karena semua amal kebaikan itu sedekah. Sholat kita sedekah, doa kita sedekah, tersenyum sedekah, membuang dulu di jalanan berbahaya untuk orang lain sedekah. Semua apa yang diajarkan dalam Quran intinya hanya mengajarkan kita untuk bersedekah. Fokus di malam seperti ini adalah berinteraksi dengan Quran dari mulai membacanya sampai bersedekah. Saya katakan sedekah saja yang sampaikannya tidak sampai kubur jihad segala macamnya. Karena urusan sedekah semua orang pasti bisa. Ya, kalau orang tidak bersedekah di malam seperti ini, yang yakin katanya akan datangnya Lailatul Qadar, kata Rocky Gerung, dungu orang itu ingin Lailatul Qadar tapi tidak pernah berusaha. Sedekah aja nggak bisa, tersenyum aja di hadapan istrinya nggak bisa, kira-kira begitu. Saking kesel sama istrinya, memaafkan kesalahan istrinya masih nggak bisa, dungu orang itu. Jangankan berjihad, baru berinfak saja. Infak juga sedekah, tapi kalau udah berkata berinfak, itu berkaitan dengan harta. Belum tentu semua orang bisa kalau berinfak. Karena nggak punya mungkin hartanya. Mungkin yang hadir di masjid ini banyak hartanya, punya, bisa diinfakkan. Tapi kira-kira sebesar apa yang diinfakkannya oleh kita? Tapi kalau sedekah semua orang bisa. Jangan sampai nanti ketika mengakhiri Ramadan, dan ini malam 27 sudah akan mengakhiri Ramadannya kan, semua kita menyesal.
Masih bertanya-tanya lagi udah keluar Ramadan kemarin dapat enggak ya? Ketika masih bertanya-tanya dapat enggak yahnya, sedang apa kitanya, itu tandanya kita memang tidak pernah menyiapkan diri dan enggak yakin dengan Lailatul Qadar itu. Ada yang alasan sibuk masih kerja, Ustaz. Berapa sih ini dapatan THR? Apakah lebih mulia dari 1000 bulan? Enggak. Mau berbakti orang tua mudik ya Ustaz. Memang serius berbakti sama orang tua datang ke sana gitu kan. Saya meninggalkan keberkahan yang Allah datangkan lebih mulia dari 1000 bulan. Padahal Allah sendiri yang menyuruh kita berbakti pada orang tua. Tetapi Allah sendiri yang ditolak sama kita. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Saking mulianya malam ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan pasukannya. Nah, yang turunkan baru pasukannya, malamnya nggak diturunkan. Tatanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Semua malaikat turun dipimpin oleh Ar-Ruh. Jumhur ulama sepakat Ar-Ruh adalah Jibril. Jadi dipimpin oleh malaikat Jibril turun. Yang digambarkan karat turunnya itu nanti adalah untuk mengurusi semua urusan manusia, urusan hamba-hamba Allah, sumpah langit itu. Tapi inilah manfaatnya malaikat itu goib. Kalau nggak goib kita sudah sumpah, nggak bisa bernafas. Sumpah. Karena satu orang kita akan diurusin begitu banyak malaikat, bukan satu malaikat. Malaikat turun pada kita, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengawal Lailatul Qadar, karena di situ adalah Quran yang turun karena untuk mengurusi hamba-hamba Allah. Dalam catatan satu riwayatnya bahwa salah satunya kalau ditakdirkan seseorang itu besok lusa akan mati, tapi kemudian dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ibadahnya, usah dengan berdoa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Fa'fu anni. Allah menerima tobat dia, dirubahlah kematiannya bukan besok lusa tapi lebih jauh lagi keberkahannya. Sampai dikawal oleh malaikat, nggak disebutkan berapa jumlahnya. Saking pentingnya dan saking dipastikannya siapapun yang di malam itu menghidupkan malam Ramadan, setidaknya kan man qoma Lailatul Qadr imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang tegak di malam Lailatul Qadar ini berdasarkan iman dan mengharapkan ridho pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya akan diampuni oleh Allah. Itu yang paling kita butuhkan, bukan banyak pahala tapi berapa dosa yang kita diampuni oleh Allah. Dan doanya diajarkan oleh Rasulullah khusus di akhir Ramadan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Bukan lagi istighfar. Allah bukan lagi Allahumma gfirli, tapi Allahumma innaka afuwun. Karena kalau ghafaro itu minta ampun, hanya diampuni oleh Allah doa-doa kita, tapi dosa kita masih tercatat. Jadi kalau kita punya dosa diampuni oleh seseorang tapi masih tercatat, masih diingat-ingat terus. Seorang anak berbuat salah pada ibunya, dimaafkan sama ibunya, tetapi ketika ibunya ingat lagi, marah lagi, dia tandanya nggak terhapus dalam pikiran ibunya tentang kesalahan anak itu. Begitu pun pada Allah. Tapi ketika doanya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa bukan dosa lagi yang diampuni tapi dihapuskan dalam catatan dosa kita. Itu yang terpenting yang akan membuat kita akan sukses dunia akhiratnya. Maka disebut kenapa Ramadan itu la'allakum tattaqun. Karena tattaqun itu menjadi kunci kesuksesannya, bahkan amanu pun kunci kesuksesannya. Surat Mukminin misalkan, qad aflahal mu'minun. Sungguh orang beriman itu akan beruntung. Aflaha itu dunia akhirat untungnya. Begitupun orang bertakwa. Al-Baqarah ayat kelima, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sama. Dan kesuksesannya bukan di awal, tapi di ujung-ujung akhir Ramadan ini.
Terakhir ayatnya, salamun hiya hatta matla'il fajr. Malaikat itu turun bukan sekedar ngurusin kita, tapi memberikan salam pada kita, mengucapkan salam sampai fajar tiba. Setiap orang salam wajib dijawabnya. Itu doa. Malaikat memberikan salam nggak dijawab sama kita karena kita nggak bisa mendengarnya. Tapi yakinkan ini ribuan, jutaan malaikat, miliaran malaikat mengucapkan salam bagi hamba-hamba Allah yang sedang taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala, makbul. Akan selamat dia dunia akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu saya mengajak kepada kita semua di sini, kalau memang yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, beriman pada Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan Lailatul Qadar yang Allah turunkan pada kita, beriman pada Quran, malam seperti ini berbanyaklah berinteraksi dengan Al-Qur'an. Sekali lagi dari mulai membacanya, coba menghafalnya, mentadaburinya, praktekkan dalam kehidupan. Silahkan rasakan nikmatnya saat kita mendapatkan itu. Hanya dua kemungkinan yang kita dapatkan kalau betul-betul kita serius menggapai Lailatul Qadar, yang disebutkan iskariman au syahidan. Ketika di bulan Ramadan kita nggak keluar lagi nanti di bulan Syawal karena Allah memanggilnya, Allah mengubur kita di bulan Ramadan ini, kita syahidan. Surga Allah, paling tidak pintu Ar-Rayyan sudah menanti kita. Dan balasan Allah sudah menyiapkan tanpa hitungan. Tapi kalau kita masih keluar dari bulan Ramadan, insya Allah iskariman. Kita hidupnya mulia, menyandang predikat inna akramakum indallahi atqakum. Demikian, mudah-mudahan hanya memotivasi saya pribadi agar malam ini saya pun tetap terjaga, bisa menghidupkan malam seperti ini untuk menggapai Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita pun juga sama-sama kita bertakarub pada Allah di malam-malam seperti ini, kalahkan rasa lelah dan kantuk kita agar kita mendapatkan kebaikan. Allahumma sallim lana Ramadan wa tusallimhu minna mutaqabbalan. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ij'al khaira umrina akhirahu wa khaira amalina khawatimahu wa khaira ayyamina yawma alqaka fi. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil ahyar wa sallama tasliman katsira. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatul jami'an.